untuk Oh. memahami apa yang disampaikan Yesus dalam Tapi sabdanya. Pak Mas Laban ini Kristen kan? Ya, Kristen. Kristen itu kan dia punya Tuhan. Ya, secara konsep seperti itu. Ya konsepnya Tuhanmu siapa? Kalau menurut Organisasi. konsep. Tapi saya tidak. Kamu setuju nggak nih pernyataan Yesus nih? Setuju. Setuju. Nah, kalau setuju kira-kira kalau Yesus berkata Tuhan kita itu satu, dia merujuk yang satu itu siapa menurut Anda? Ya itu, Yahweh itu, Yod-Heh-Vah-Veh itu. Oke, berarti Yesua Amasya waktu hidup bertuhan kepada Yod-Heh-Vah-Veh itu, betul ya? Nggak tahu saya, nggak ada pernyataan Saya seperti ulang itu. kembali, saya ulang ya. Ini kita edukasi ya Mas Laban, jangan marah-marah lagi ya kayak kemarin ya. Kita santai. Itu. Supaya kita cuma entertain itu Iya, supaya kita masing-masing pakai akal begitu. Kita cek waktu Yesus Amasya ada di muka bumi begitu. Dia itu dituntun sama Tuhannya, diberi hikmat sama Tuhannya, diberi karunia sama Tuhannya, diberi wahyu sama Tuhannya. Selalu dia berterima kasih kepada Tuhannya. Contoh saat menghidupkan Lazarus, dia Yohanes 11 di sana berkata begini, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Dan kemudian dia berkata, karena engkau telah mengutus aku. Gitu loh. Jadi dia selalu bersyukur kepada yang mengutus dia. Itulah yang disebut Yod-Heh-Vah-Veh tadi, yang disembah Yesus Amasya waktu hidup, karena dia praktisi Yudaisme. Begitu. Apakah Anda setuju, Ban? Kalau Yesus Amasya itu waktu hidup, dia bersyukur kepada Tuhannya? Setuju sampai sini? Setuju begitu. Baik. Kau udah mulai cerdas ini. Nah, kalau Yesus Amasya begitu, apakah kau setuju apa yang pernah dilakukan Yesus Amasya waktu hidup? Ya, contoh? Ya, contoh kalau dia berdoa, dia sujud, dia bersyukur kepada yang mengutus dia. Contoh seperti itu. Setuju? Setuju. Setuju. Artinya Yesus Amasya waktu hidup, Yesus Amasya bukan ateis, tapi dia bertuhan. Betul? Dia bertuhan dia. Waktu dia hidup. Betul? Betul. Nah, terus kenapa giliran dia sudah tidak ada di muka bumi, kenapa Kristen menuhankan dia? Gak ada sih, menurut saya sih gak ada menuhankan dia. Gak ada tertulis Tuhankan aku, gak ada. Oke, pinter. Jadi Laban tetap konsisten bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Utusan Tuhan pun, ya sebenarnya saya adalah utusan Tuhan, tidak ada seperti itu. Mantap. Pak Laban cerdas ini hari coy, jangan dilawan, dia udah mulai cerdas. Artinya Pak Laban tidak menuhankan anak Maria ini, betul? Tidak ada seperti itu. Oh, mantap. Mimpi apa semalam Anda kok bisa jadi akalnya berfungsi hari ini, Mas Laban? Bukan semalam, udah lama saya seperti ini. Lama banget. Cuma kemarin-kemarin kamu ini acting, ngeprank gitu. Masya Allah, Mas Laban ini. Bukan. Gimana? Masih normal. Oke. Begitu dong diskusinya, enak pakai akal gitu loh. Oke. Alhamdulillah, makin dekat dengan hidayah, Bang. Ya untuk sementara yang penting dia itu nggak salah Tuhan aja dulu, Mas Laban kita ini. Ya. Nanti aturan-aturan menyusul lah. Apa sih yang diperintahkan Tuhan ini supaya kita selamat? Contohnya Mas Laban ya, ada mobil baru dikeluarkan, itu pasti ada buku petunjuknya gitu. Salah pergunakan ya rusak tuh mobil. Begitu juga kita manusia ini diciptakan paling sempurna makhluk ini, kita diberi akal, kita beri kebebasan. Tapi kita diberi aturan, buku petunjuk. Nah, kalau kami di Islam ada Al-Qur'an, di sana ada perintah dan larangan. Makanya umat Islam itu hidupnya diatur ketat oleh Al-Qur'an itu, dicontohkan oleh nabinya Nabi Muhammad SAW. Gitu yang namanya hidup beragama. Begitu Mas Laban. Semoga Mas Laban ke depannya lebih baik lagi. Oke, brother? Oke, brother? Oke, bro.
Oke bro. Nah kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak nih Mas Laban? Diskusi aman tuh kalau begini. Ada tadi yang agak rumit kami bahas di sini ya. Yang mana itu? Ada tentang apa tadi? Oh, saya lupa ya. Ayat-ayat saya nggak bisa hafal. 5 menit yang lalu nggak bisa saya hafal nomor berapa itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu, wabarakatuh. di Lukas 14:26. Ya. Nah, ini Mas Sandi, Lukas berapa? 14:26. Hmm. Ini tadi sudah kami bahas di sini. Kalau tidak membenci bapakmu, mamamu, ya itu Bang Andi. Ya paham Bang. Anak bahkan diri sendiri harus dibenci. Ini ajaran Yesus. Ya begini ya Mas Laban ya, kalau tertulis ceritanya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-lakinya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku, begitu. Ini memang kalau kita baca tulisan Lukas ini agak sedikit memang disuruh membenci gitu loh. Nggak boleh jadi murid Yesus kalau tidak membenci item-item yang kita maksud gitu loh. Saya nggak berani nafsirkan loh, ini bukan punya saya Mas Laban. Ya. Nah kalau Anda belajar Lukas ke saya, yang kayak begini ya saya baca apa adanya. Ya, kami tadi juga sini baca apa adanya. Ya kalau disuruh nafsirkan, saya nggak berani. Yang jelas ya di sini artinya adalah kalau ingin menjadi murid Yesus, ya lo harus membenci. Ada beberapa item termasuk siapa? Bapakmu, ibumu, istrimu, anakmu, saudara-saudaramu, laki dan perempuan. Lu harus benci semua itu, baru lu jadi murid Yesus. Menurut saya yang saya baca gitu. Ya. Gimana tuh? Ya memang harus seperti itu. Nah, ngeri kali loh, kalau mau jadi murid Yesus harus penuh kebencian dong. Iya, bahkan ke diri kita sendiri harus kita benci. Semuanya, segalanya harus kita benci. Nah tadi setelah kami bahas, ayo mari kita berperilaku seperti ini, saya katakan. Nah bagaimana mungkin lu bisa hidup damai dalam keluarga lu kalau hidup saling membenci gitu? Iya, Cok. Tadi pertanyaan saya, apakah yang terjadi jika saya atau kita semua membenci, bahkan diri kita sendiri pun kita benci? Apa yang akan terjadi? Ya endingnya adalah saling membenci, jadinya hidupnya nggak nyaman gitu. Iya, diri kita sendiri kita juga benci. Nah, apa yang akan terjadi? Coba bayangkan. Apa yang akan terjadi? Lu nggak ada gunanya hidup di muka bumi. Enggak, ini kan manusia banyak. Nih, semua nih saling membenci. Dirinya sendiri pun dibenci. Apa yang akan terjadi? Ya lu kalau ke pasar itu, ya lu beli ikan misalnya, lu benci semua orang di sana. Ah, gua benci lu, gua nggak mau belanja. Tapi ngapain lu ke pasar gitu maksudnya? Ya, coba. Diri saya pun saya benci di situ kan. Iya, jadi gila lu. Ya udahlah, udahlah Ban, tinggalin yang kayak gituan lah. Ini penting, ini ajaran Yesus. Ajaran Yesus ya, masa. Ajaran Yesus yo. Apa yang akan terjadi jika semua orang ya, bahkan dirinya sendiri dia benci? Waduh. Ya semua orang berperilaku seperti apa yang akan terjadi? Kalau dikatakan gila, gila yang seperti apa? Gimana? Kalau menurut saya tidak ada yang akan terjadi. Damai, diam semua orang, diam. Ya, menurut saya ya, diam, nggak ada gontok-gontokan. Karena masing-masing sudah membenci dirinya. Bagaimana seseorang membenci dirinya, kemudian membenci orang lain? Itu tidak logika. Itu bolak-baliknya ini. Kalau dibaca perikopnya Mas Laban, perikopnya itu ya, kita ini nggak boleh nambah-nambahin ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ya. Begitu, itu perikopnya. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sambil berpaling ia berkata kepada mereka, itu tadi 26 lagi, jikalau seorang datang dan seterusnya. Kemungkinan nih Ban, kemungkinan besar maksudnya begini, kalau kau ingin menjadi muridku, kau jangan saling membenci.
kamu harus hidup damai. Kemungkinan besar itu penafsiran saya. Masa mengikuti Yesus harus saling membenci gitu. Tapi Iya, tertulisnya begitu. Ini saya iya, mengamankan Anda loh, Ban. Saya mengamankan Anda loh ini. iya, iya. Nah, Ya, pertanyaan 27 kan tertulis, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Memang harus Kristen hidupnya harus menderita gitu ya, Ban ya. Ya. Udah saling membenci, suruh mikul salib, baru jadi murid. Ya, Bang Ade, jangan lupa kita sendiri juga ya kita benci. Diri sendiri juga. Iya, kan termasuk nyawa sendiri harus dibenci. Bayangkan gimana. Soalnya begini, Mas. Bahkan nyawa sendiri dibenci, segalanya. Begini, Mas Laban. Mau tahu nggak itu Lukas siapa sih? Ya, Bang Moto itu Lukas itu Bang Moto terangin dong siapa Lukas? Bang Moto. Bang Moto mengajar kali Bang Moto. Bro, itu Lukas. Gini ya Mas Laban ya. Itu Lukas bukan murid Yesus. Ya. Tertulis yang ke-12. Menurut teman-teman Kristen, dia masuk di murid yang ke-70. Jadi murid merekrut murid. Dialah masuk kategori ke-70. Anda tahu Lukas bagaimana dia menulis? Mas Laban paham nggak dia? Sumber tulisan Lukas dari mana begitu? Kalau detailnya saya kurang tahu. Lukas ini seorang dokter ya, dokter dia. Saya beritahu. Intelijensi lah, punya struktur. Nah, pasti terstruktur dia cara berpikirnya. Enggak, Lukas itu menulis. Kita baca Lukas 1 dulu, pembukaan Lukas gitu ya. Lukas 1 nomor 1 sampai habis itu, di situ Theophilus yang mulia. Dia memberitahu ke Theophilus yang mulia, banyak orang dan seterusnya itu. Dia itu menanyakan saksi-saksi dan menyelidiki kejadian-kejadian. Ya. Lukas ini habis itu dia membukukan teratur bagimu. Jadi Lukas menulis ini, dia menanyakan orang-orang. Ditanyalah dia, apa sih yang terjadi sama Yesus? Dicatat. Apa yang terjadi? Dicatat. Kemudian setelah itu dia menyelidiki juga, gitu. Menyelidiki peristiwa-peristiwa itu. Ibarat kata seorang wartawan yang mencari berita. Nah, ditulislah dia. Nah, apakah ini bisa dikatakan valid? Menurut saya, nggak bisa valid. Karena yang ditulis orangnya sudah tidak ada di muka bumi. Nggak bisa dikonfrontir. Atau nggak bisa ditanya, benar apa enggak nih tulisan orang nih. Gitu, Mas Laban. Ya. Paham sampai sini? Ya, paham. Oke. Memang seperti itu. Nah, menurut Anda kalau seorang wartawan kayak begituan gitu, menurut Anda beritanya valid atau tidak tuh? Ya, kalau seperti itu ya kita uji lah apa yang dia tuliskan. Kita uji saja. Ya, contohnya apakah tadi itu ini akan menyesatkan atau bagaimana? Contohnya Lukas 14:26 kayaknya enggak banget deh. Nah, itu masa harus benci semua keluarga baru jadi pengikut dia. Kan gitu. Diri sendiri loh. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya? Saya sedang membenci diri sendiri. Bagaimana cara saya? Ya, berhenti jadi caranya adalah berhenti jadi Kristen supaya Anda tidak membenci diri Anda sendiri. Mungkinkah saya kan sedang membenci ini? Mungkinkah ada rasa membenci lagi kepada orang tua? Ya, lu benci. Namanya benci ya benci. Benci itu lawan daripada kasih. Saya sudah benci dengan keadaan saya ini. Ya, hidup lu jadi nggak nyaman, Ban. Pasti nggak nyaman kalau penuh kebencian. Nah, di sini tadi diskusinya saya diawali untuk menyimak ya hikmat-hikmat ya sabda Yesus di perjanjian baru ini cukup sulit. Tapi walaupun tadi dikatakan cukup sulit, akhirnya beberapa mengaku kan nggak sulit katanya. Nah, akhirnya beberapa orang paham katanya, nggak tahu entah setingkat selevel apa pahamnya, saya kurang tahu tadi itu. Tapi pertanyaan saya, apa yang akan terjadi jika semua orang berperilaku seperti ini? Itu pertanyaan belum dijawab tadi.
Enggak mungkin Gini Pak semua. Laban, Pak Laban, gini Pak Laban. Silakan. Tadi kan kita yang diskusi tentang Lukas 14 ayat 26 sampai 28. Di situ kita harus pahami dulu perikopnya. Jangan kamu menyatakan kami paham untuk dengan sepakat dengan pemahamanmu. Di situ kan perikopnya segala sesuatu yang harus segala sesuatu harus dilepaskan. Sementara isinya harus membenci. Sinkron sama tidak definisinya? Itu saja yang harus kamu pahami. Tadi kan Maka saya disebutkan. buat logika sederhana. Misalnya ketika Anda melepas sendal Anda, apakah Anda membenci sendal Anda? Apakah pernyataan saya sesuai dengan apa yang saya narasikan? Lepas sendalmu. Definisinya benci sendalmu. Sama Saya tidak? kan sudah saya katakan tadi, ya. Ketika saya memakai sandal, saya juga sedang membenci diri saya sendiri. Astaga, saya nggak berbicara tentang diri kita. Saya Tapi tidak segalanya. berbicara tentang diri kamu. Saya Ini berbicara segalanya. lepas sendalmu. Apakah sama pengertiannya benci sendalmu? Ya, betul, Sama. sama. Nah ini bang Handi yang apanya yang nggak masuk akalnya. Ya itu ya. Dalam Itu. saya memakai Jangan sandal kamu yang saya bilang benci. sama sudah dapat pemahamannya tadi. Jangan bilang pemahaman kita berbeda. Soal perbedaan nggak masalah, itu wajar. Perbedaan paham Itu bang, wajar. makanya gini bang, makanya tadi kan sudah dijelaskan di dalam Lukas 14 itu ada kaitannya di dalam Lukas 14 ayat 28. Kamu sendiri yang mengawalinya, jangan bawa dulu orang lain. Jika kamu mau berinfak, infak dulu dirimu sendiri. Kan sudah. Itu bang, tadi kan sudah terjawab. Itulah pengertiannya. Sebagaimana ajaran kami tidak mau ya membawa ajaranmu, karena di sini ajaran Islam mengatakan tidak ada keseluruhan. Nah, tetapi di dalam Bible itu tertulis lepaskanlah seluruh. Nah, Iya. Sebenarnya Segala gini Bang Hasan. Sebenarnya Mas Laban ini sudah ada kemajuan. Coba kita aja nih nggak tahu bagaimana memperlakukan Mas Laban ini. Ya, saya juga Kalau minta maaf saya- ya Mas Labannya, selama ini aku tuh selalu negatif thinking sama Anda. Saya minta maaf selama ini. Ternyata Anda itu tidak menuhankan manusia ini gitu loh. Nah, tinggal dipoles saja Bang, dipoles. Kemudian ya mudah-mudahan bertuhan yang benar itu dulu ya Mas Laban ya. Itu dulu yang Kalau penting. saya lo sudah lama bersikap seperti ini, sudah lama sekali. Lama sekali bersikap Iya, seperti ini. iya. Jangan linglung lah kata netizen. Lebih baik concern dulu. Kita ini sebenarnya Tuhan kita siapa sih? Itu dulu ya. Nah itu dulu lu pikirin nanti sebagai pekerjaan rumah buat Anda. Jangan mengambil keputusan dirimu sendiri. Amsal 3 nomor 5 itu. Nggak boleh berpendirian, berpikiran dan berpendapat sendiri gitu loh. Harus sesuai tuntunan. Bagi saya sudah kelar semua itu. Bagaimana saya berhemat, saya sudah kelar. Gak ada yang perlu saya pertanyakan lagi. Sudah selesai. Oke. Nah kembali ke topik tadi, bagaimana mengkombinasi antara Lukas 14:26 dengan ajaran Yesus yang lain, kasihilah musuhmu, tampar pipi kanan, kasih pipi kiri gitu. Itu musuh harus dikasihi, nggak boleh dibenci loh. Ya. Itu kira-kira. Makanya tadi Lukas 14:26 ini kan segalanya termasuk diri saya sendiri, diri orang itu sendiri harus dibenci juga. Jadi kau sampai detik ini masih benci dirimu dan keluargamu? Tadi sudah saya jelaskan apa maknanya. Ya, itu di sana apa itu yang dibenci dari diri saya. Tadi sudah dibahas juga ya di sini. Ya. Gimana itu? Masih kau penuh kebencian sekarang, Ban? Bukan kebencian. Aku benci kau, bukan seperti itu. Terus gimana? Sebentar ya. Saya izin dulu, ada yang mau saya jemput. Mau jemput apa nih? Mau dijemput sama yang berwajib atau lo menjemput? Gimana sih, Ban? Oh, menjemput, bukan dijemput. Dia bukan dia dijemput, menjemput begitu.
Gitu loh Bang Hasan, ini Laban ini ya tugas kita semua sebagai umat Islam. Mari kita perlakukan si Laban dengan baik. Kita Iya, edukasi dia lah. Itu aja sih Bang. iya Bang Handi, makanya tadi kan gini Bang Handi. Makanya tadi saya bilang kami tadi sama tidak definisi dengan perikop dengan isi perikopnya menyatakan tentang melepaskan, isinya tentang membenci, sama tidak, makanya itu tadi. Ya itulah. Yang penting Mas Laban ini serba salah dia. Kenapa? Dia percaya Lukas 14:26, dia mengklaim dirinya juga membenci dirinya. Bagaimana? Bagaimana kira-kira mau hidup nyaman kalau diri sendiri dibenci gitu? Artinya ya hidup ini gak ada gunanya gitu. Itu pertama. Nggak nyaman lah jadinya kan gitu ya Mas Hasan ya. Iya, Nggak nyaman iya benar. jadinya. Apalagi membenci keluarga, istri, bapak, saudara. Gimana mau hidup nyaman? Apakah bisa terbentuk keluarga harmonis? Enggak, tuh sebenarnya tadi Bang Laban tadi sudah mau sedikit paham Bang Handi. Yang dibenci di sini adalah egonya. Ini dia paham, dia berarti ego itu sifatnya duniawi. Berarti di sini yang dibenci apanya? Egonya. Berarti dia paham nih. Tapi apapun kata-kata membenci itu nggak boleh terlalu vulgar. Iya, benar. Nggak boleh vulgar dijadikan pola untuk menyadarkan seseorang. Kalau misalnya egonya dan sifatnya dibenci, nanti juga cara menyelesaikannya penuh kebencian. Iya, benar. Nah itu dia solusinya, nggak bisa jalan tuh barang. Nah indah Islam itu tidak boleh membenci apapun itu, semua ada solusi. Endingnya kita kalau Islam itu diperintahkan nggak boleh ada kebencian, kan diberikan udah ila sabili rabbika bil hikmah, kan disampaikan secara hikmah itu ajaran Islam itu, nggak ada kebencian, nggak ada intrik-intrik kebencian di dalam berdakwah itu. Itulah indahnya Islam. Kalau si Laban ini gimana ya? Ada kebencian untuk meluruskan ego yang kebencian itu gitu loh. Ya itu ini tadi Bang, problem. makanya tadi dia Gitu. selalu mendoktrin kita harus membenci diri sendiri, bahkan orang lain supaya untuk menjadi murid Yesus. Nah ini harus diluruskan lah sedikit demi sedikit. Di sana itu sebenarnya perikopnya ya. Kalau ingin menjadi murid Yesus, kamu tidak boleh ada kebencian. Tapi Lukas melaporkan ada kebencian. Jadi Yesua Mesia itu, Mas Laban kalau monitor ya, waktu hidup itu, Yesua Mesia di dalam dirinya tidak pernah ada rasa kebencian apapun di dalam dirinya kepada orang yang menganiaya dia. Seorang nabi itu, utusan Tuhan, itu hampir 11-12 dengan malaikat itu dia itu. Nafsu amarahnya itu nggak ada loh itu para nabi. Yang berlebihan ya, selalu terukur. Kenapa? Dikontrol dan selalu minta pertolongan kepada yang mengutus dia. Kan begitu. Jadi kebencian amarah berlebihan para nabi itu nggak ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW di Taif itu bagaimana diperlakukan oleh suku Taif. Apa yang terjadi? Kata sahabat, berdoa aja, balas itu. Apa kata Nabi? Suatu saat nanti dia membenci hari ini, dia akan menjadi seorang muslim. Apa yang terjadi sekarang Taif? Semua muslim. Itulah teknik-teknik cara Nabi berdakwah di zamannya begitu. Kecuali zaman Nabi Nuh udah nggak sanggup lagi mengajari bagaimana Sodom Gomoro itu yang kelakuan seksualnya menyimpang, ya nggak bisa apa-apa ya kecuali dia berdoa, ya diazab lah gitu. Kan gitu ya. Makanya di sana itu ada namanya laut mati, bekas-bekas dihukum kaum Sodom itu, Gomoro itu gitu loh. Jadi para nabi itu maksum semua begitu teman-teman. Nah Yesua Mesia juga begitu, mudah-mudahan Laban ngerti nih. Artinya apa? Ban tidak ada kebencian di sana. Lukas salah nulis ini. Hanya orang cerdas yang bisa, orang berakal yang bisa menafsirkan itu.
Nah kita Muslim itu nggak mau mengatakan Yesus Mesias seperti itu. Itulah tugas kita semua teman-teman. Jangan kita terpesona di data yang ada, terus kita menisbahkan kepada Nabi Isa alaihissalam hidupnya seperti itu. Jangan. Ini Lukas salah tulis ini. Ini Lukas salah tulis. Enggak mungkin Nabi Isa alaihissalam Yesus Mesias atau Anda sebut Yesus dalam hidupnya seperti itu. Enggak. Saya rasa setuju semua ya teman-teman ya. Nggak mungkin. Setuju nggak? Setuju. Makanya gini Bang, benar tadi Bang Handi kan menyampaikan itu di dalam Lukas 1 ya. Di dalam Lukas 1 ayat 32 kalau nggak salah. Di situ kan sebagaimana yang telah mereka sampaikan kepada kita. Mereka adalah saksi mata. Berarti kan bukan Lukas sebagai saksi mata, kan sudah jelas di situ. Inilah yang disebut Lukas ini kan menyelidiki berita saja, menanyakan saksi-saksi. Apakah valid keberadaannya, tulisannya itu ya menurut mereka valid, ya silakan saja. Tapi harus juga konsisten. Nah, alhamdulillah ada Nabi Muhammad SAW datang, diutus untuk meluruskan fitnah-fitnahan para nabi itu. Coba tengok di Al-Quran, ada nggak kisah para nabi itu dinistakan? Seperti Nabi Lut kita ya, mensinai kedua anaknya. Di Al-Quran diluruskan. Daud, bagaimana tulisan di Bible mereka. Diluruskan. Terutama Yesus Mesias ini. Dianggap mereka mati disalib. Ya, ditangkap. Kemudian dipersekusi, diberi mahkota berduri gitu, digamparin, buka baju, mikul salib, sampai ke Bukit Golgota, ditonton oleh semua orang, dipermalukan loh. Bersamaan dengan disalibnya dua orang maling, kiri kanannya begitu, dia di tengah-tengah. Datanglah Al-Quran meluruskan begitu. Dia nih 157 kalau nggak salah begitu. Iya, Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib, tidak dibunuh, diselamatkan begitu. Justru mestinya teman-teman kalau berakal begitu ya, mestinya kenapa lagi ingkari Al-Quran itu gitu? Bukankah ini meluruskan fitnahan para nabi? Kenapa mesti harus diingkari yang baik-baik? Lahirnya saja sangat tidak manusiawi banget. Kalau Nabi Isa alaihissalam itu dilahirkan di seputaran kandang domba. Bayi ditaruh di palungan begitu. Kalau di Al-Quran indah sekali Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di seputaran pohon korma. Ada yang bisa dikonsumsi. Ya disuruh menggoyang-goyangkan pohon itu. Ada yang bisa dikonsumsi. Kemudian itu berjalan lagi. Untuk menghindari fitnahan dari orang-orang banyak. Bahkan Nabi Isa alaihissalam sendiri bayi bisa ngomong. Untuk meluruskan fitnahan itu. Membela ibunya. Kalau mereka tidak. Apa yang terjadi? Untuk menghindari Bunda Maria tidak berzina, maka ada Pak Yusuf untuk menikahi dia dalam keadaan hamil. Nah ini solusi-solusi kalau kita pilih pakai akal sehat, kira-kira sehat yang mana yang kita pilih gitu loh solusinya. Ya tentu Al-Quran. Tapi ini bukan pemaksaan, ini hanya kita memberitahu. Syukur ya diterima nggak apa-apa. Tugas kita kan tidak pernah selesai. Tiap hari kita sampaikan bagaimana Al-Quran itu wahyu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu titik pun nggak ada yang keliru. Gitu sebenarnya hidup ini nyaman. Semoga lakban bisa kebuka. Lakban lagi gue. Laban ya bisa tidak pakai lakban lagi gitu. Karena kalau lakban masih melekat, tentu sirkulasi udara keluar masuk nggak bisa, ya bisa-bisa sesak napas. Ya untuk itu lakbannya dibuka biar pori-pori terbuka, apapun itu masuk ya, bisa diadopsi, terus dikelola dalam akal sehat, disimpulkan dengan aktivitas, dituntun oleh sebuah kitab suci. Nah kalau dituntun hanya halusinasi dan pernyataan belaka ya hancurlah semuanya gitu. Gitu Pak Hasan. Ini saya dakwah loh ini. Saya serius itu, bener. Iya Bang Andi, makanya tadi saya uji dia gini Bang Andi. Logika sederhananya saya bilang sampai gini tadi Bang Andi.
biblosmu harus mengikuti kemauanmu atau kamu harus mengikuti kemauan biblosmu. Sampai seperti itu saya narasikan sama dia. Pak Hasan, Tapi kalau minta disuruh mengikuti Bible secara konsisten, nanti berdiri di tengah-tengah. Ke kiri ya salah, ke kanan ya betul. Apa itu? Ajaran Yesua Amasia itu benar adanya. Tapi sayangnya Yesua Amasianya diutus kepada Bani Israel. Dia mengajar hanya 3 tahun setengah. Apakah lengkap? Tentu tidak. Yesua Amasia berkata, masih banyak yang ingin kusampaikan kepada kalian semua. Kalian belum sanggup menanggungnya. Baiklah, aku akan pergi gitu ya. Aku akan minta kepada Bapa, akan datang seorang penolong yang lain. Yaitu roh kebenaran. Jadi ada orang nanti sesudah dia. Menurut informasinya Yesua Amasia begitu. Coba bayangkan. Kalau hanya ngajar 3 tahun setengah. Segitunya setipis itu ditulis sebagai pedoman hidup kita di zaman modern ini. Apa yang terjadi? SOP untuk menyembah nggak ada. Bagaimana berzakat, bagaimana mengurus anak yatim, bagaimana bermuamalah. Gimana? Nggak ada yang kita bisa lakukan. Nah, nanti kita beribadah sesuai selera masing-masing. Mau hari apa aja deh. Kita mau bersahabat. Kita bukan Yudaisme. Kita mau pergi hari Jumat. Kalau sebelum ada Al-Quran surat Jumat 9 gitu ya. Mau kemana gitu loh. Alhamdulillah ada Al-Quran. Ada nabinya. Menjelaskan tuntas-tuntas semua. Tidak ada yang di luar jangkauan aktivitas kita dalam sehari-hari ini. Di luar jangkauan Islam. Semua berbau Islam. Mulai dari tidur, bangun, tidur lagi. Semua berbau Islam. Itu Mas Laban. Pak Laban masih monitor Pak Laban? Silakan Pak Laban. Asyhadu. Belum ya? Enggak, entah. Belum ya? Masih monitor Pak Laban? Pak Laban? Dia lagi mempersiapkan tisu dulu. Biarin aja dulu. Ceramain aja dulu. Begitu Bro Laban. Sebenarnya Laban ini baik loh. Cuman kemarin-kemarin aja salah kita mendidik dia. Gitu loh. Ternyata orangnya baik. Ternyata dia tidak menuhankan anak orang. Dia menuhankan Tuhannya Yesua Amasia, yaitu Yehovah-Be. Atau ya bisa dipanggil sederhana, orang kata orang Jerman pertama kali, Yahweh. Atau dia menyembah Hasem. Jadi sembahnya Laban itu sama dengan sembahannya Yesus. Ini kan kemajuan satu langkah Pak Hasan. Iya. Ngono lho. Sama Ya, seperti silakan. ini Bang. Iya. Sebenarnya gini, ketika yang mereka nyatakan tadi ada di board sampai contoh ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika di dalam Ulangan 6 ayat 4 menyatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Nah, apakah di situ ada kehadiran seorang putra? Kan seharusnya seperti itu ya Bang Andia. Kan tidak. Berarti di situ dinyatakan bukan 3 pribadi. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh orang Kristen di dalam Yohanes 17 ayat 3, Echad di situ, satu Esa di situ adalah 3 pribadi. Tidak. Kan gitu seharusnya. Gimana Mas Laban? Ya, saya hadir Ya. kembali. Silakan Bang. Jadi begini ya, yang saya lihat orang-orang lebih gampang membedah tentang Yang Maha Kuasa, membedah ya yang diyakininya, bahkan yang diyakini orang lain lebih mudah, lebih lancar lidahnya berbicara tentang itu, seolah-olah dia yang paling tahu. Dia yang paling tahu yang Maha Kuasa. Gini, Pak Laban, gini, saya mau tanya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, terkait kata satu-satunya Allah yang benar ini, pengertiannya Echad atau apa? Gak urusan sama saya itu, masalah itu Echad itu. Itulah yang saya maksud.
orang lebih mudah, lebih lancar lidahnya membahas yang Makanya Maha Kuasa, jelaskan kepada yang Maha kita, Kuasa Pak. ini. Maksud saya begini, kenapa ayat ini saya angkat, ayat Lukas 14:26, ketika manusia itu membahas dirinya siapa, dia bingung. Ketika dia membahas dirinya siapa, aku ini siapa, dia bingung. Sementara lidahnya sangat lancar sekali, mengetahui, membeberkan, mempresentasikan, memframingkan tentang yang Maha Kuasa, baik itu yang dia imaninya, bahkan yang diimani orang lain. Dia gampang sekali. Oh, Oke, gini Pak Laban. Ini gini Pak Laban. Pak Laban gini Pak Laban. Tanya dirinya sendiri, siapa kau? Enggak, gini Pak Laban. Gini Pak Laban, saya mau tanya. Kitab suci itu harus mudah dipahami, kitab suci itu harus bisa dipahami, atau kitab suci itu tidak bisa dipahami, harus tidak bisa dipahami. Pertanyaannya itu aja. Gak ngerti saya itu masalah itu tergantung orangnya. Itu urusan masing-masing. Pak Laban, tadi kan Bapak saya makanya saya ingin mengetahui Bapak nih. Kitab suci itu harus bisa dipahami atau justru kitab suci itu harus tidak bisa dipahami? Yang mana Pak? Gak ada perintah seperti itu, gak ada keharusan seperti itu, gak ada. Solusinya begini Mas Laban, kitab suci itu, dengerin dulu Mas Laban, ini saya kasih jalan tengahnya. Kitab suci itu tidak dituntut memahami secara keseluruhan dalam waktu singkat, tergantung kemampuan seseorang. Jadi kitab suci itu dipelajari step by step, mulai dari pondasinya dulu. Kalau sudah pondasinya masuk, sudah mengikrar, akan dipermudah. Jadi memeluk Islam itu tidak perlu jadi ustadz, ulama, kiai dulu. Step by step. Begitu juga kalau Anda ingin mempelajari kitab suci Anda, step by step dulu. Hilangkan doktrinnya, pakai akalnya. Nanti Anda memilah. Jangan langsung mau dipelajari semuanya. Ibarat kata bangun rumah, pondasi belum ada, lu langsung bangun dindingnya, rubuh nanti gitu Ban. Step by step aja. Jadi hilangkan semua doktrin-doktrin yang ada, pakai akal sehat, pelajari sedikit demi sedikit. Nggak usah ke Al-Quran dulu, pelajari Bible dulu dengan akal sehat. Saya jamin Anda akan mendapatkan sesuatu yang indah di sana. Kira-kira gitu Ban. Saya lakukan, Bang Andi. Woi, sudah dilakukan Pak Hasan. Tinggal dipoles Pak Hasan. Begini Pak Laban, gini Pak Laban. Mengenai iman, Yesus sudah menyatakan, bangunlah pondasimu, baru dirikanlah rumahmu. Jangan bangunlah pondasimu, barulah atapmu. Jangan atap dulu, baru pondasi. Paham ya? Saya sangat ngerti, saya bertindak akan seperti apa. Ya, Bible yang saya baca dari awal, saya baca pelan-pelan, urutannya sampai akhir. Sudah saya lakukan itu. Menurut Bapak, secara Bapak sudah pelajari, apakah Biblos itu bisa dipahami atau tidak? Yang menurut pengalaman saya sangat paham itu apa Bible. Saya sangat paham, mudah sekali sekarang saya memahami. Nah, sudah sangat paham ya. Nah, enggak, sudah sangat paham ya. Sudah sangat paham, kita ikutin kemauan Bapak. Nah, terkaitnya di dalam Lukas 14 ayat 26, apa menurut Bapak mengenai pemahaman tentang ini? Nah, ini sekarang tinggal, makanya saya tanyakan. Ini kan pelaksanaan ini. Ini keluar dari doktrin ini. Maka kenapa saya angkat ini? Oke, Bapak berarti di sini tinggal pelaksanaan. Apakah Bapak sudah melaksanakan untuk membenci orang lain? Jangan dipilah-pilah. Ini segalanya. Ini serentak. Bapak bilang tadi tinggal pelaksanaan. Apakah Bapak sudah melaksanakan untuk membenci orang lain? Jangan. Misalnya ketika saya begini. Ini kan bersikap dalam satu waktu serentak dalam hal segalanya. Gini. Sebenarnya Pak Laban ini sebenarnya mungkin dia bisa formulasi bahasanya saja, mungkin dia kekurangan bahan untuk menyampaikan. Sebenarnya Pak Laban tujuannya gini. Di Lukas 12:46 itu diambil sebaliknya oleh Pak Laban bahwa Yesua Masya itu mengajarkan jangan ada kebencian di antara kita. Tapi Pak Laban ini memolesnya, kita harus membenci diri kita. Maksudnya itu, perbuatan jahat itu harus dibenci dalam diri kita supaya kita dalam kehidupan sehari-hari itu berbuat baik. Bukan begitu Pak Laban?
Ya, seperti itu. Nah itu, cuma Pak Laban nggak bisa mengungkapkan itu secara baik-baik, Pak Hasan. Makanya Gitu tadi loh saya balik. maksudnya. Mungkinkah ketika kita sedang udah membenci ini segala ego, mungkinkah kita membenci orang lain lagi? Nah itu polesnya di situ. Jadi Pak Laban ini udah mau bagus loh, cuman mohon maaf, mungkin Pak Laban itu maaf ya Pak Laban ya, mungkin ilmu komunikasinya kurang sehingga Ya, apa yang dia sampaikan, ya penyampaiannya kita lah yang menyadur terus meluruskan. Betul ya Pak Laban? Ya seperti itu. Nah seperti itu Pak Hasan. Gitu lanjut. Nah gini Pak Laban, makanya gini Pak Laban, terkait tentang apa yang disampaikan Bang Handi juga tentang membenci diri sendiri dan membenci sanak saudara dan membenci orang tua, itu bukan harus dipraktekkan secara harus kita benci. Bukan, kalau kita membenci orang lain, kalau kita membenci diri kita sendiri, itu waras tidak Pak Laban? Jangan dihakimi lah Pak Laban. Maksudnya itu introspeksi diri sendiri, itu namanya membenci diri sendiri dalam kata itu. Nah memang kurang bagus juga sih kalau menafsirkan secara harfiah, secara tertulis. Artinya introspeksi diri sendiri, tekan kebencian dalam diri, keluarkan yang baik-baik agar bisa hidup dengan nyaman. Gitu ya Pak Laban ya? Ya begitu. Begitu Pak Hasan. Jadi dengan maksudnya begitu, tidak mungkin lagi membenci orang lain. Kan begitunya nanti akibatnya lagi. Ya mudah-mudahan lah Pak Laban bisa memahami ya Pak Laban ya. Berarti di situ Lukas memakai bahasa yang sangat ibaratkan menjebak untuk memahaminya, apalagi yang membaca itu anak-anak. Yeah. Bagaimana sikap anak-anak jika membaca ayat tertulis itu? Kata-kata yang tertulis itu, bukan ayat ya, kata-kata yang tertulis di dalam biblos Anda. Bagaimana jika seorang anak-anak membaca dan memahami kata membenci? Bagaimana sifat anak-anak itu? Jawabannya gini Pak Laban, saya bantu menjawab. Bible itu memang ada scholar Kristen, saya lupa namanya. Bible itu jangan ditempatkan di area terbuka. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Bolehlah anak-anak membacanya, tapi perlu pendampingan. Jadi anak-anak nggak boleh membaca bebas, perlu didampingi untuk dijelaskan. Apa betul gitu Pak Laban? Ya, soalnya anjuran seperti itu tidak ada juga. Nah, gitu Pak Hasan. Ya. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja ada yang benar-benar mempraktekkan ayat ini secara harfiah. Nah, itu dia, perlu didampingi sama orang sehat. Bahkan orang dewasa ada. Dia tinggalkan orang tuanya, dia benci orang tua, keluar dari rumahnya. Diputus dalam hubungan. Pak Laban, kalau butuh guru BP, bimbingan and counseling gitu ya, butuh pendamping, saya siap kok 24 jam, tapi wani piru. Enggak juga, gratis kok. Lanjut. Enggak gini, berarti Pak Laban ini gini Pak Laban. Berarti Pak Laban sudah mengakui bahwasanya Bible Anda bisa dipahami, bukan berarti tidak bisa dipahami itu. Nah, berarti Bible itu bisa diikuti, bukan Bible lah yang harus mengikuti kemauan kita. Itu ya Pak ya? Ya, bisa seperti itu bisa ya. Ya, pelan-pelan dikaji ya. Iya, dikaji aja Pak. Sebagaimana itu tadi Pak, sebagaimana Yesus menyatakan yang tadi Pak. Coba pahami dulu di dalam Yohanes 17 ayat 3 tadi. Mengenal engkau satu-satunya. Satu loh Pak. Ya. Nah, coba Bapak pahami saja. Kita nggak mau mengajari Bapak, kita nggak mau menggurui Bapak, sebab memang itu memang biblos Anda sendiri. Kami tidak ada wewenang memang. Tetapi itu tadi saya kembalikan apa yang saya sampaikan. Apakah kitab suci itu bisa dipahami atau tidak bisa dipahami? Itu saja Pak. Yohanes berapa tadi Pak? Yohanes 17 ayat 3. Kalau itu Pak Laba udah paham, dia tidak menuangkan Yesus. Kan udah dijelaskan tadi. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Pak Laba udah paham bahwa Yesus itu utusan, Yesus bertuhan, Tuhannya Yesus sama dengan Tuhannya Mas Laban. Kan tadi udah diedukasi. Dan ada satu lagi yang poin. Ya apa itu Bang? Tentang pengenalan ini. Dan menurut Yesus hanya Dia yang mengenal.
Hanya dia apa, Pak? Hanya dia sendiri yang mengenal Bapa itu siapa. Hanya dia yang mengenal. Memang pertama kali waktu Yesua Mesias sesudah Nabi Musa, dia sendiri loh yang menerima wahyu itu. Nah, dia berkomunikasi baik dengan sang penciptanya tentu melalui malaikat. Tidak langsung berbicara karena Yesus berkata Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Artinya apa? Ya hanya Yesus yang Mesias lah dipercaya di muka bumi ini untuk mengajarkan kaumnya. Memang dia harus tokoh waktu itu, Mas Laban. Yesus Mesias itu tokoh nomor 1 di muka bumi waktu itu dia. Gitu, Mas Laban. Ya itulah berdasarkan ini ya. Nah itulah indahnya Islam, selalu memuliakan para nabi. Jadi Anda ini mau login kemana pun, apalagi ke Islam, gitu ya. Hanya Islam yang memuliakan itu, Yesus Mesias itu. Artinya dengan adanya pernyataan seperti itu, berarti nabi sebelumnya tidak ada yang mengenal. Mengenal juga, semua nabi sebelumnya itu adalah jalan menuju ke Bapa, ke Tuhan. Nah, Nabi Musa alaihissalam mengajarkan kaumnya agar jangan menyembah berhala, sembahlah. Kan Nabi Musa pakai ulangan juga, ulangan 64. Ya. Kan begitu, terstruktur itu nabi itu, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad, terstruktur itu pengajarannya, syariatnya sesuai kemampuan kaumnya, Mas Laban. Begini saya bacakan ya, Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, siapa? Betul itu. Siapa Artinya apa? Artinya apa? Semua ayat, segala firman yang telah kuterima, telah kusampaikan kepada mereka. Jadi Yesus Mesias ini wakil Tuhan di muka bumi, dipercaya untuk mengajari Bani Israel. Nah, itu gitu loh. Kalau Yesus tidak menyatakan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, berarti Yesus mendapatkan firman dari siapa, Pak? Itu saja, Pak. Bukan ke situ. Siapakah nabi yang pernah mengaku anak Allah? Begini, siapakah nabi yang pernah mengaku anak Allah dan mengenal Allah? Istilah anak Tuhan itu, anak Allah atau anak Bapa itu, kalau anak Allah itu tidak dikenal di Al-Quran. Sebenarnya salah penggunaan kata juga. Anak Theos lah begitu ya, anak siapa. Di sana itu, anak itu artinya bukan anak biologis, tapi adalah utusan hamba. Gitu loh. Jadi dia yang paling dekat dengan Tuhannya untuk menyampaikan apa yang diterimanya. Jadi bukan anak biologis ya, Mas Laban ya. Bukan. Artinya orang yang paling dekat dengan Tuhan. Oke? Gitu maksudnya. Yang saya tanyakan, adakah pernyataan lain, nabi lain yang seperti ini? Nah, istilah anak itu, Mas Laban, itu muncul daripada penulis perjanjian baru. Tapi di perjanjian utama Yudaisme, yaitu Tanah, Taurat, Nevi'im, Ketubim, tidak ada istilah anak. Ya. Istilah anak itu nongol setelah berbahasa Yunani, Mas Laban. Ya, karena yang tertulis di Injil, orang Farisi, ahli-ahli agama sangat marah ketika Yesus membuat pernyataan seperti ini. Bapa, anak Allah, dia anak Allah. Orang Farisi sangat marah. Itu poin utama. Gini Pak. Paling Pak marah Laban. orang Farisi. Pak Laban, gini Pak Laban. Terkait dengan anak Allah, di dalam sebelum adanya perjanjian baru anak sulung Allah. Sulung beda lagi, Pak. Waduh, kita terkaitnya dengan anak Allah. Kita enggak sulung atau tunggalnya, Pak. Kalau sulung beda lagi. Wah, di sini masalah anak gini aja. Kalau boleh memakai istilah anak tapi terjemahkan bukan anak biologis, artinya hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, oke? Supaya nggak ada perdebatan, udah cukup, nggak usah diperdebatkan masalah anak. Masalah Bang udah paham, bukan anak biologis, bukan anak angkat, tapi hamba Allah yang paling dekat dengan Tuhannya, oke? Ya. Oke. Anak Allah itu ternyata banyak karena ada anak-anak Allah.
Ada Ya, kalimat anak-anak Allah. artinya hamba-hamba Nyatanya, Allah gitu, hamba ya, Allah gitu ya. mau dibuat Oke, maju, maju. diartikan hamba, Bukan lagi oke. anak hamba, udah cukup. Terusin Pak Nah, Hasan. pertanyaannya, Hmm. siapakah nabi sebelumnya yang pernah menyatakan diri anak Allah? Nabi Musa juga bisa disebut gitu, Pak Laban. Enggak, pernyataan dari dia lah, pernyataan dari dirinya sendiri. Begini ya Mas Laban ya, setiap para nabi itu berbeda caranya sesuai dengan kaumnya. Ya, Jarak antara Nabi Musa dengan Nabi Isa alaihissalam itu jauh sekali jaraknya. Jadi pergeseran budaya liturgi orang di situ. Karena di zaman Yesua Amasia sudah terkontaminasi dengan ajaran-ajaran Romawi. ya, Karena Helenisme, ya, waktu Yesua Amasia hidup, negaranya dijajah oleh Romawi. Jadi terkontaminasi ajaran-ajaran pagan Romawi. ya, betul. Jadi di sanalah muncul pendekatan antara Tuhan dan hambanya disebut adalah anak Tuhan gitu. Nah, perlu dipahami juga secara bijak di sini Mas Laban supaya kita nggak keliru jauh gitu loh. Ya, bukan Oke. hanya budaya Roma, Helenisme Nah. juga pernah. Nah, itu dia. Ya, Iya, gini loh Pak Laban, anak Allah itu terkait orang yang mana di situ apa ya? Bahwasanya mereka adalah hamba Tuhan yang mengikuti betul. ajaran Tuhan, Oke, ajaran-ajaran yang diberikannya. Itu yang dimaksud dengan terkait anak Allah. oke, ya. Yang saya tanya adalah, siapakah orang yang pernah menyatakan diri anak Allah? Waduh, mengapa Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah? Karena dia berasal dari Allah, bukan yang dia menyatakan sebagai anak biologis dari Allah itu, bukan. Iya, Atau iya. anak yang berasal dari Allah, anak yang secara lahiriah dari Allah, bukan, Pak. Iya, kan anak Allah ini kan tadi kan disebut banyak karena ada penyebutan anak-anak Allah. Nah, sementara pernyataan yang tertulis, siapa yang pernah menyebut dirinya atau mengumumkan atau memproklamasikan dirinya anak Allah, baru hanya Yesus. Enggak, sekarang saya tanya Bapak. Bapak pernah nggak menyatakan diri sebagai anak Tuhan? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Udah cukup gini. Kalau oke lah ikuti aja lah Ban, biar nggak debat. Kalau hanya Yesua Amasia anak Allah nggak apa-apa. Yang jelas Yesua Amasia itu bukan anak biologis tapi hamba Allah. Setuju ya Pak Laban? Setuju. Oke, udah setuju udah. Gak usah diperdebatkan. Jadi Yesus ini hamba, bukan Tuhan dia. Hamba lu, Pak. Ya udah, lanjut. Nggak usah diperdebatkan situ. Udah setuju kok Mas Laban bahwa Yesus itu hamba Allah, bukan Tuhan dia. Bukan Allah itu sendiri. Sebagaimana penjelasan yang lain-lain Simikana, yang lain-lain, Yesus itu Allah itu sendiri. Gitu ya. Jadi Saya Yesus itu bukan penjelasan Allah seperti tapi itu. Yesus hamba Allah, utusan Allah. Betul? Ya, seperti Betul itu. Mas Laban? Ya, seperti itu. Oke, setuju. Lanjut Pak Hasan. Alhamdulillah. Ya udah, apa yang Bapak mau sampaikan lagi tadi Pak? Nah, pertanyaannya kan anak Allah. Anak Allah. Itu Siapa Bertanya yang dijawab pernah aja. menyatakan bahwa dirinya anak Allah selain Yesus? Siapa yang pernah? Aduh. Kan tadi udah diputuskan, oke lah. Kita nggak usah debat untuk sementara ini hanya Yesua Amasia anak Allah. Tapi intinya di situ bukan anak biologis, Yesus bukan Allah itu sendiri. Kesimpulannya Yesua Amasia adalah hamba Allah. Orang yang paling dekat di zaman itu dengan Allah, betul? Ya, betul. Itu Oh, setuju. betul. Saya Udah setuju. selesai. Enggak, jangan ditanyain lagi, tinggal maju ke depan. Iya. Itu Pak Hasan. Nggak usah lagi ke situ Pak. Jangan bertanya kepada kami siapa selain Yesus. Gitu loh Pak. Maksud saya mengajukan pertanyaan seperti itu. Artinya, kalau ada orang, ini orang saya sebut saja orang yang pertama sekali ya mengaku bersaksi bahwa dialah anak Allah, bahwa kepada dialah kita belajar. Aduh Pak, gini Pak ya. Terkait menyatakan bahwasannya
anak Allah, orang Kristen juga pernah menyatakan dirinya kami anak Allah, Pak. Ya. Jadi anak Allah itu bukan secara biologis. Maksudnya dan tujuan yang dinyatakan sebagai anak Allah adalah hamba Allah. Iya, gak masalah, Pak. Gak masalah itu. Arti anak Allah, hamba Allah, kayak apa, kayak. Bagi saya gak masalah. Yang saya katakan, yang saya tanyakan, siapa yang pertama kali mengatakan diri anak Allah, maka kepada dialah kita belajar. Nah, orang-orang yang belajar kepada dia nanti akan banyak. Makanya ada anak-anak Allah. Makanya ada orang mengaku, saya anak Allah. Ya nggak masalah, karena dia sudah belajar dengan yang pertama kali mengaku bersaksi bahwa dia anak Allah. Dia sudah belajar ke sana, maka dia anak Allah juga. Coba pahami lagi Bang Hendi, kayaknya kurang paham nampaknya dia. Ya udah kan sudah saya putuskan, nggak usahlah kita kasih Ayub 1 juga, Mazmur juga ada di sana istilah itu, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kalau kita bimbing aja Mas Laban, ikuti aja biar nggak debat kusir bahwa Yesua Mesia kalau dianggap sebagai anak Allah, tapi bukan anak biologis, bukan anak adopsi, tapi dia hamba yang paling dekat dengan Tuhannya. Sudah toh, artinya Yesua Mesia ini hamba, dia utusan Tuhan. Utusan Tuhan yang memang itu paling dekat dengan Tuhannya, karena dia dipercaya, diberi ilmu, diberi firman, diberi wahyu untuk menyampaikan kepada kaumnya. Makanya disebut istilah anak Allah. Kan begitu Mas Labannya. Oke. Berdekat istilahnya. Dia terdekat, dia memang Nabi itu paling dekat dengan Tuhannya. Dia dipercaya. Oke. Oke Mas Laban, setuju sampai sini? Saya ganti pertanyaannya. Siapakah Nabi yang pernah mengumumkan bahwa dirinya utusan Allah dan benar-benar mengenal Allah? Banyak, semua Nabi begitu. Kalau di salah satu, semua Nabi Musa alaihissalam itu adalah utusan Tuhan. Iya. Kan gini, secara umumnya aja ya. Ada berapa sih kitab yang diturunkan ke muka bumi ini kepada para nabi? Nabi Daud dengan Sabur atau Mazmur. Dekat Nabi Daud itu sama Allah, diberi wahyu dia. Nabi Musa alaihissalam dengan Taurat. Nabi Isa alaihissalam dengan Injil. Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran. Ya semua para nabi ini dipercaya, diberi wahyu sama Sang Pencipta. Nah, bagaimana cara menyampaikannya? Ya sesuai keterbatasan kaumnya pada waktu itu. Jadi liturgi, istilah-istilah memang bisa berubah dari zaman Nabi ke Nabi yang lain. Tapi yang paling tidak pernah berubah adalah menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Ulangan 4 itu kagak pernah tereliminasi oleh para nabi. Itu intinya dulu Mas Laban. Enggak usah ke cabang-cabangnya dulu, nanti pusing. Setuju sampai sini Mas Laban? Ya, maksud saya ini kan tadi kan sudah saya katakan, orang lebih gampang itu membedah yang Maha Kuasa daripada mengenal dirinya sendiri. Nah, mengenal diri sendiri kan makanya saya tarik kepada pengenalan. Siapa yang paling mengenal? Semua para nabi paling mengenal Tuhannya. Nah, jadi dan nabi itu mengajarkan kepada kaumnya biar kaumnya juga paham. Ya, itu masih klaim ya, klaim kita anggap. Enggak kan nabi. Gini Mas Laban, Yesua Mesia waktu hidup itu dia utusan Tuhan. Dia menerima firman. Gitu. Firman ini di zaman Yesua Mesia disebut Injil. Gitu. Ya, Injil itu, bahasa Injil itu adanya di Al-Quran. Kalau di Yunania Evangelion gitu ya, berita baik, is oke. Apa yang disampaikan Yesus bukan diskresi dari dalam dirinya sendiri. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Jadi apa yang diterima disampaikan. Jadi dia wakil Tuhan di muka bumi. Inti ajarannya itu tadi, dia teriak, selalu berdakwah, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Itu selalu disampaikan berkali-kali Yesua Mesia waktu hidup. Kenapa di zaman itu banyak orang menyembah Tuhan yang salah?
Gitu loh. Nah kalau saudara saya Kristen ini paham ini, tidak ada yang menuhankan Yesus. Termasuk Pak Laban hari ini kan sudah teredukasi tidak menuhankan Yesus itu lagi. Bukan hari ini, udah lama saya seperti itu. Oh sudah lama, Masya Allah. Sudah lama ternyata. Sudah lama lah. Gitu. Sudah lama tidak menuhankan Yesus. Jadi Mas Laban ini Kristen tidak menuhankan Yesus. Dia benar-benar menuhankan Tuhannya Yesus. Gitu. Zaman debat di typing di blog, di Facebook, saya sudah seperti ini. Jadi tinggal dipoles-poles saja Mas Laban. Udah lama banget itu loh. Zaman debat typing di blog, di Facebook, typing gitu. Saya sudah seperti ini berpendapat. Terus kalau begitu, Mas Laban, nanti Anda diomelin Kristen lain loh kalau Anda ditanya, kenapa nggak menuhankan Yesus, kamu Kristen? Kira-kira bagaimana itu? Apa-apa, siap dialog saya dialog aja dialog. Ya. Baik. Artinya orang yang menuhankan Yesus itu menurut Mas Laban itu keliru ya? Enggak. Bukan. Saya pun dengan keadaan saya seperti ini bukan langsung kamu keliru seperti itu. Maksudnya secara pengajarannya Yesus dia keliru, tapi kita nggak boleh menghakimi mereka secara lantang gitu ya. Perlu metode-metode cara-cara menyampaikannya agak tidak tersinggung. Kan gitu ya Mas Laban ya. Karena belum tentu ya pikiran yang disampaikan ya belum tentu ya mungkin cara penyampaiannya ya belum tentu benar. Disampaikan tadi kan Anda sudah meredam kebencian di dalam diri Anda. Anda membenci kebencian itu, akhirnya Anda tidak membenci orang, menyampaikannya secara baik-baik, kan begitu? Ya. Nah itu. Pak Laban ini udah normal loh. Ternyata selama ini kita salah sangka loh. Masya Allah. Saya kalau boleh berbagi pengalaman ya. Di zaman-zaman dulu diskusi ini ada Pak Bipang mungkin bisa mengikuti kita dulu ya. Mulai di zaman WA itu banyak sekali penghujat, ada namanya swasta, ada namanya Demian. Setelah saya edukasi, dia menjadi murid saya. Tetap kau menuhankan Yesus, mari kita diskusi baik-baik. Jangan ada hujat-hujatan. Alhamdulillah baik itu. Ada Pak Lamsen, ada Pak Martin Ale, rata-rata gitu loh. Setelah saya edukasi, ngapain sih gitu loh. Alhamdulillah mereka baik-baik semua. Banyak juga yang mualaf loh Pak Laban, serius gitu. Ada Ibu Indri, wah cerewetnya nggak ketulungan begitu. Ada banyak lah begitu. Alhamdulillah login ya bersahadat mereka. Ya kadang-kadang memang dinamika diskusi, kadang tensinya naik, manusiawi itu Pak Laban ya. Kalau tensi lagi naik, ya usahakan kompres aja es batu kepala kita biar adem-adem dikit. Kalau itu ya Pak Laban ya. Kalau saya Bang Andi ya, yang mualaf-mualaf itu ya. Saya dukung. Terus kalau dua malam terakhir kan saya kan masuk ada Bang Juma situ kan pas ada syahadat itu. Ya saya ikuti ya. Oke. Terus menurut Anda kalau ada yang mualaf itu Anda respon gitu? Kalau ada yang mualaf, saya ketemu, saya akan tarik menjadi sufi. Mantap. Begitu saya. Nggak ada niat ada untuk yang mualaf. Iya, nggak ada niat Mas Laban. Saya akan tarik dia menjadi sufi. Nggak ada niat Mas Laban. Ya nggak ada. Karena menurut saya Islam itu semakin tinggi dia akan menjadi sufi. Sufi itu dekat sekali dengan yang saya pahami. Wush, Anda ke ilmu tasawuf nih kayaknya nih. Iya. Udah makrifat nih. Ya, makrifat ini Bang Adi. Jadi untuk apa saya silakan Bang Mas Bipang maju dulu nih. Ini ahlinya nih Mas Bipang nih. Artinya silakan, untuk apa saya login jika akhirnya saya akan kembali lagi kepada apa yang saya pahami saat ini. Loncat kamu tuh. Begitu. Pengantarnya gini. Ilmu makrifat, ilmu sufi itu tidak perlu dipamer di area publik. Itu sangat berat untuk melakukannya. Pertama Mas Laban, itu harus kuat pondasinya dulu. Kalau pondasinya nggak kuat, mempelajari itu bisa musyrik. Ya, betul. Bisa berdosa besar begitu. Tingkatannya itu syariat, hakikat,
marifat dan tarekat gitu kan. Nah, jadi tingkatan itu. seperti itu. Gitu. Jadi Syariat, hakikat, tarekat, marifat. Nah, jadi itu tingkatan. Tidak bisa langsung kita syariat kita lemah, basic kita lemah, langsung kita naik ke atas tuh nggak bisa. Syariat dulu diperbaikin, setelah itu hakikat, baru ada jalannya tarekat, baru makrifat, ya kan? Jadi, Kalau kalau dalam boleh tahu istilah saya gunung apa saya siapa namanya yang Jenar. di itu saya Siti Jenar itu kan Ya. di level di apa syariatnya lemah langsung ke makrifat itu susah bang. amsyong jadinya itu amsyong. Iya benar, makanya syariat dulu dimenarin baru masuk ke hakikat. Seperti juga Islam, iman, Islam, ihsan, itu tingkatannya ada step-stepnya gitu kan. Ya. Kayak orang sekolah naik kelas 1 SD dari TK, SD, SMP, SMA, baru perguruan tinggi. Nah begitu ceritanya bang. Betul, kagak boleh tamat SD langsung ujian skripsi, mabok dia itu. Iya. Mabok. Jadi kalau boleh tahu ya, Bapak di sini udah level mana sekarang? Kita ini masih syariat bang, kita ini masih belajar bang. Iya. Kita masih belajar semua di sini Mas Laban. Jadi di komal-komal seperti ini kan, mungkin dia udah sufi lah atau marifat ya. Kalau dia naik itu, dia nggak mau itu debat-debat. Kalau dia debat terus dia pergi, baik dia. Itu yang saya lihat. Orang udah ke area situ Mas Laban itu dia tidak pamer badan, dia tidak pamer ilmu, cukup dirinya sendiri. Itu nggak bisa dipamer. Itu berat adanya. Kenapa? Orang kalau udah di jalan itu Mas Laban, dia harus kaya raya. Kenapa? Dia tidak kerja lagi. Nah, bagaimana menghidupi anak istrinya? Dia harus punya tabungan banyak. Karena dia hidupnya khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi duniawinya sudah untuk kerja apa segala macam itu hilang. Apakah kita sanggup? Nah, bisa kita dicariin oleh anak istri kalau hanya untuk ibadah semata tiap hari, nggak kerja. Nah, itu ada kan keseimbangan. Gitu Mas Laban. Jadi nggak boleh ke sana dulu. Kalau sebelum Anda kaya raya dulu deh. Minimal lu punya duit tabungan 1 triliun. Jadi nah, kasihlah keluargamu nih lu, ini 1 triliun, anak istri pakai, kelola dengan baik. Ayah atau bapak ingin beribadah saja, itu. Nah kalau nggak ada duit, ibadah aja, terus beras nggak ada di dapur, nggak ngebul tuh dapur, gimana mau ngapain? Ya betul. Jadi mau ngapain? Mungkin kayak ini bapak-bapak ini semua bisa ke level itu nantinya. Insya Allah bisa, insya Allah. Ya. Semua orang ingin menuju ke sana, Mas Laban. Insya Allah. Gitu ya. Nah itu tadi sih menurut kata Pak Oreo ini, ya jangan terlalu jauh dulu deh. Dari SD itu ya kan bertahap. Jangan lari SD, udah tamat SD tiba-tiba pulang ke rumah. Nggak usah kuliah deh, belajar sendiri tetap langsung ada ujian skripsi. Giliran ditanya dosen penguji di area publik kelabakan kayak Laban. Kan gitu. Harus bertahap. Gitu ya Mas Laban ya. Ya pelajari dulu apa itu standar, siapa sih Tuhan itu? Sang pencipta ini tuh. Nah, terus siapa sih utusannya? Oh ini tuh. Apa sih aturannya? Tuh aturannya itu ada hukum-hukumnya. Standar-standar aja dulu. Nah, dipelajari sedikit demi sedikit. Nah, disitulah ilmu itu masuk. Semakin bertakwa kita, semakin ilmu itu masuk. Jadi itu nggak usah dicari. Yang penting ada kemauan dalam hati, dia datang sendiri Mas Laban. Tapi butuh proses begitu. Nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Oke? Nah, kalau boleh tanya nih Mas Laban ini pada posisi di mana nih sekarang? Maksudnya posisi di mana, di jurang apa di tambah? Enggak lah, jangan ke jurang lah. Mari saya tarik Mas Laban. Posisinya tetap dalam perjalanan lah. Ya, saya tarik Mas Laban jangan ke jurang dulu, turunkan tensi dulu. Mari belajar yang basic dulu. Basic aja dulu begitu. Kalau basic kita penyampaiannya baik,
saya rasa orang memaklumi, dan disitulah kita sharing terus sharing, berguru kepada atau bersanad guru kita itu. Jangan kita menjadi guru kita diri kita sendiri tanpa ada polanya, nggak bagus juga, pasti melenceng. Bang Andi, sorry Bang Andi, aku mau nanya dulu. Ya. Nih Pak Laban, tadi Pak Laban menyatakan bahwasanya Pak Laban sering melihat orang-orang mualaf di komalnya Bang Juma. Nah, saya mau tanya nih, kita harus sepakat dulu, baik Kristen maupun Islam itu sudah menemukan namanya kepercayaan. Nah, ketika orang mualaf itu apa yang mereka temukan lagi? Saya kurang tahu apa yang dicari. Enggak, apa yang mereka temukan sehingga mereka mualaf? Saya ingin tahu dulu kepada saya ingin tahu dulu dari menurut pendapat Pak Laban. Oh, penyebabnya adalah enggak, apa yang mereka temukan? Apa yang mereka temukan? Kalau mengenai kepercayaan, Kristen dan Islam sama-sama sudah memiliki namanya yang namanya menemukan kepercayaan. Nah, ketika orang mualaf itu apa lagi yang mereka temukan? Coba saya tanya dulu. Kalau saya kurang tahu apa yang mereka temukan. Tidak tahu saya. Menambahkan Bang. Nambahkan Bang. Bang Andi nambahin dikit. Jadi biar ini sedikit, biar apa ya, biar Bang Laban tahu gitu ya, bahwasannya syariat, kemudian hakikat ya, kemudian apa makrifat itu adalah konsep Islam gitu kan. Jadi 3 prinsip dalam beragama Islam itu yang pokok itu Islam, iman, dan ihsan. Kemudian menurut hadis sahih riwayah Muslim dari Umar bin Khattab, ini pernah mengatakan, "Hai Muhammad, beritahukanlah kepadaku apa itu Islam." Rasulullah SAW berkata, "Islam adalah Anda bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tegakkan sholat, bayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan laksanakan haji jika Anda mampu berjalan ke sana." Kemudian dia bertanya membenarkan, "Beritahukan kepadaku apa itu iman." Rasulullah menjawab, "Anda percaya kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada qadar baik dan qadar buruk." Ia menjawab, "Anda benar." Ia berkata lagi, "Beritahu aku apa itu ihsan." Rasulullah berkata, "Anda sembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika Anda tidak dapat melihatnya, maka ia pasti melihatmu." Ini dalam Fathul Bari Ibnu Hajar ya, halaman 125 jilid 1. Kemudian mengatakan Sayyid Bakri juga, Bang Luban mengatakan, Islam yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah syariat, iman adalah hakikat, dan ihsan itu berupa makrifat. Nah, ya kan? Ketiganya itu jenjang pada dasarnya pengenjawatan dari makna takwa. Nah, jadi itu Bang, untuk mengamalkan butuh tarikat dari seorang pembimbing atau mursyid agar tidak terjadi Bang Lumban itu ketimpangan antara satu sama lain. Nah, artinya ketiga elemen syariat, tarikat, hakikat yang mencapai makrifat sebagai pengetahuan, seperti halnya syariat tanpa hakikat adalah kosong. Hakikat tanpa syariat adalah batal serta tak berdasar. Jadi syariat itu perahunya, ya. Kemudian tarikat itu adalah nahkodanya, makrifat itu adalah tujuan akhirnya. Nah, itu sebagai edukasi, Bang Luman. Jadi kita nggak bisa langsung ke makrifat kalau syariat kita nggak kuat. Kemudian tidak bisa langsung ke syariat kalau hakikat kita ke makrifat kalau hakikat kita belum kuat. Jadi itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi itu Bang Laban sebagai tambahan edukasi, Bang Handi dan Bang Hasan, silakan, terima kasih. Iya. Nah, itu kalau mengenai syariat ya dalam Islam gitu, sebagaimana yang tadi saya nyatakan Pak Laban. Yesus pernah menyatakan, "Bangunlah pondasimu, barulah atapmu." Jangan atap, baru pondasi. Ketika atap didirikan sebelum pondasi, maka hancur. Itu kata Yesus. Nah, begitu juga lah bentuk iman tadi. Dalam Islam ada syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Syariat itu sebagai pondasi, sebagai dasar. Sebagaimana Yesus juga mengatakan, bangunlah pondasimu, jangan atapmu dulu. Nah, di situ.
Makanya gini, makanya saya tadi mau nanya nih, ketika Kristen kita menyatakan Kristen dan Islam itu mempunyai namanya kepercayaan masing-masing. Nah, ketika Bang Laban sering melihat di Komal Bang Juma orang syahadat dan mereka selalu bersyahadat itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dasarnya sebagai seorang mualaf. Nah, apa yang mereka temukan dalam mengucapkan kalimat syahadat itu? Star rukun Islam pertama itu baru persaksian, masih ada selanjutnya ke bawah, ada 5 Iya. kan begitu ya. Makanya jangan marifat dulu, syariat dulu benar gitu kan, baru tingkatannya. Enggak, itu makanya terkait yang saya nyatakan tadi Pak Laban, apa yang mereka temukan sebagai seorang mu'alaf dengan mengucapkan kalimat syahadat, apa yang mereka temukan sehingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Saya nggak tahu saya. Gini Pak Laban, gini, ketika orang mu'alaf menyatakan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, terkait mengenai Kristen dan Islam, Kristen memiliki namanya kepercayaan, Islam juga memiliki kepercayaan yang didasari dengan dua kalimat syahadat. Nah, apa yang mereka temukan ketika mereka mu'alaf dengan mengucapkan kalimat syahadat? Satu aja, saya mau nanya nih. Pak Laban nggak bisa jawab, dia kan bukan mualaf. Nanti kita tanya sama mualafnya. Dia kan sering menengok orang mualaf Pak Bang Handi, maksudnya. Dia nggak bisa rasakan itu. Gini, yang dia rasakan ya, sekarang mudah-mudahan ini. Pak Laban ya. Amin. Yang Pak Laban rasakan sekarang selama ini adalah syariat dari Yesua Mesia. Dia masih dibatasi itu di Yohanes 17:3. Kalau diarabkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua Mesia Rasulullah. Pak Laban baru di situ, Mang Hasan. Betul ya Pak Laban? Enggak seperti itu juga. Iya, baru di situ Pak Labannya. Gitu, mudah-mudahan Pak Laban bisa memahami apa definisi mengapa tujuan orang sehingga mu'alaf dengan mengucapkan dua kalimat syahadat itu aja. Mudah-mudahan Pak Laban bisa termasuk sebagai orang mu'alaf nantinya. Amin. Itu nggak mungkin lah. Jadi rukunnya, jadi setelah itu Pak Laban ya. Siapa tahu kan Pak Laban ya? Iya, siapa tahu. Jadi gini, jadi kalau Pak Laban masih fokus Yohanes 17:3, nah tentu juga Pak Laban harus cari tahu. Setelah saya persaksian Yesus itu utusan Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Ya pelajari dulu ajaran Yesus Mesia di situ. Ya. Hindari dulu makan babi dulu, terus hindari minuman mabok-mabokan, jangan bersinah, jangan berjudi dulu dan seterusnya begitu. Nah, bagaimana cara izin pamit dulu Bang Handi. Iya Bang. Itu Bang ada Kang Ahrudin Akademi Kristologi mau naik gantiin aku Bang Dalbong. Ya, silakan naikkan Mas Farudin. Wah, Mas Farudin lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya Mas Farudin di bawah ya? Ada. Jadi dinaikkan Bang Dalbo. Dinaikkan beliau itu. Itu guru saya itu. Guru data saya itu. Masya Allah. Monitor kah?